Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, kita akan melihat tanggapan Pastor Andi Simon ketika seandainya ditantang atau dibongkar oleh pesulap merah yang lagi viral hari-hari ini, saudara. Ya. Tapi sebelum kita lihat apa yang disampaikan oleh Pastor Andi, saya ingin juga memberikan tanggapan terkait hal ini. Kalau seandainya pesulap merah ingin menantang, karena ada channel yang saya lihat dengan mengatakan bahwa coba pesulap merah membongkar pendeta-pendeta yang sering mengadakan KKR ya, yang melakukan praktek perdukunan. Nah, saudara, menurut saya ini sesuatu hal yang keliru, karena kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya atau hamba-hamba Tuhan, di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 20, saudara, di sana judulnya adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus muridnya. Yesus terangkat ke surga ya. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, dia mengutus muridnya, dan kita lihat di dalam ayat 15 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Percaya kepada siapa? Ya, kepada Yesus Kristus yang diberitakan dalam Injil. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demi namaku, Yesus berkata. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara, kekristenan itu ketika kita mendoakan orang sakit, tidak ada trik. Kita berdoa di dalam nama Yesus seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada trik di sana. Kita sendiri bukan punya kuasa, tetapi murni kita diberikan kuasa daripada Tuhan dengan menggunakan nama Tuhan Yesus, saudara. Di dalam nama itu bertekuk lutut semua, khususnya kuasa-kuasa kegelapan. Kalau orang di luar sana ya bisa melakukan mungkin trik atau tipuan ya, saudara, tetapi kita sebagai orang Kristen ketika berdoa untuk orang-orang yang kerasukan di dalam nama Yesus, maka orang kerasukan itu akan dilepaskan, saudara. Lalu ini ayat yang ke-18 sering menjadi perbincangan atau argumen bagi orang-orang yang juga tidak percaya dengan ayat ini. Dikatakan bahwa mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, apa maksudnya ini, saudara? Apakah saya akan pergi ke satu daerah lalu tiba-tiba minta berikan saya racun tikus ya, racun yang mematikan, lalu saya minum? Bukan begitu artinya, saudara. Tetapi ketika orang yang percaya itu pergi di satu daerah, kemudian ada orang merencanakan jahat, lalu kemudian orang sengaja ingin meracun hamba-hamba Tuhan ini, kita berdoa di dalam nama Yesus untuk kita meminum, maka itu ada jaminan bagi kita, saudara. Itulah sebabnya ayat itu berkata, sekalipun meminum racun maut, tetapi tidak dijelaskan bahwa sengaja. Artinya ketika ada orang yang mau membuat celaka hamba-hamba Tuhan itu, maka ada perlindungan Tuhan ya. Itu maksudnya. Nah, bukan jadi ajang kemudian adu kekebalan karena ada firman Tuhan. Itu namanya mencobai juga, saudara ya. Ketika saya minta mana racun saya minum supaya saudara percaya saya tidak mati dan saya harus percaya kepada Yesus, ya itu saja bisa terjadi, tetapi bukan cara-cara seperti itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi dalam artian bahwa ketika ada orang yang ingin merancangkan celaka bagi saudara, khususnya hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan melindungi ya. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan itu dikatakan praktek perdukunan, saya tidak sepaham, karena di dalam Bible dikatakan bahwa pergilah, itu adalah kata dan perintah Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil dan menyembuhkan orang, melepaskan orang kerasukan atas nama Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Yesus tidak ada trik ya. Oke, saudara, semoga apa yang saya sampaikan memberikan pemahaman kepada saudaraku sekalian, dan kita langsung apa yang menjadi tanggapan Pastor Andi Simon tentang
pesulap merah kalau ditanggapi saudara ya. Selamat menyaksikan. Lanjut Pastor Andi, kalau semisal Pastor Andi ini didatangi oleh seseorang yang sepertinya meragukan pelayanan Pastor Andi, tapi di balik itu ada agen bung sebenarnya ingin pansos saja. Apa yang Pastor Andi ingin lakukan terhadapnya? Ya, sebut saja pesulap merah. Yang lagi hari-hari ini banyak ya memberikan edukasi terhadap dukun atau yang urusan dengan goib. Tanggapanku adalah ada yang palsu, ada yang asli. Demikian pun sebaliknya, ada yang asli, ada yang palsu. Di kitab suci saya pernah membaca kitab Ayub, ya, pasal 10:23. Ketika emas itu dibakar api, maka akan lebih dimurnikan, lebih bersinar lagi. Jadi itu saja tanggapan saya kalau misalnya sampai hari ini ada orang yang meragukan kuasa Tuhan karena apa ya? Orang yang percaya pasti tetap ada, tapi si peragu juga akan tetap ada. Tambahan sedikit, saya tidak mau habiskan waktu saya untuk meyakinkan orang yang ragu, karena si peragu akan tetap ada sampai kapanpun juga. Kira-kira gitu tanggapan deh.